Lebih baik aku itu investasi sedikit-sedikit tapi konsisten dengan goal tertentu daripada maksa lagi lagi pusing, lagi stres atau mau ngambil keputusan dengan tekanan, itu otak itu tuh kayak buntu gitu loh. Jadi harus tetap bisa menikmati masa-masa yang saat ini sedang ada di depan mata kita. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Aku selalu harap kalau keadaan kita semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting dan kadang lain-lain. Tapi buat kalian teman-teman onlineku yang setia, thank you banget udah nonton video aku hari ini. Jadi di video hari ini kita akan flashback, terutama aku sih. Jadi aku akan ngomongin beberapa hal yang aku pelajari dari tahun 2021. Dan semoga hal-hal ini bisa jadi pelajaran terutama untuk aku juga, supaya bisa lebih baik lagi di tahun 2022. Karena gak berasa banget ya, ternyata kita udah ada di penghujung tahun 2021. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi pelajaran pertama yang mau aku sharingkan adalah mistakes is a lesson, atau kesalahan itu adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga menurut aku. Yang namanya hidup kan gak semuanya bisa kita prediksikan ya. Contohnya hal paling sederhana itu dari hal budgeting. Kita udah membudget kayak bulan ini misalnya mau sekian. Tapi kan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita prediksikan. Dan kadang kita bisa salah mengambil keputusan, salah mengambil langkah, salah memilih. Dan menurut aku sebenarnya itu bukan suatu kesalahan yang harus disesali, karena pertama ya udah kejadian. Tapi buat aku sendiri, jadi karena kesalahan itu ya suatu pembelajaran. Yang penting adalah buat aku sendiri itu selalu belajar bersyukur. Aku bersyukur kalau misalnya keadaan lagi baik, tapi saat keadaan mungkin lagi penuh tantangan, banyak masalah, banyak cobaan yang harus kita hadapi, ya aku mau belajar untuk tetap bersyukur juga. Pelajaran yang kedua adalah live one day at a time is important, alias kita itu hidup di masa sekarang gitu, dan itu adalah suatu hal yang penting. Karena aku sendiri nih orangnya itu jujur, aku tuh suka planning, suka organizing, suka merencanakan segala sesuatunya. Jadi untuk aku nih, kalau misalnya ada hal yang terjadi di luar rencana aku atau di luar prediksi, bahkan hal yang terjadi secara dadakan, aku itu stres. Tapi ya kehidupan kan emang begitu kan. Nah jadi aku belajar untuk ya jangan terlalu over planning. Kayak misalnya contoh lagi, balik lagi ke budget. Budgeting itu penting, tapi bukan artinya kita tidak menikmati saat ini juga gitu. Jadi bukan artinya kita sekedar nabung untuk masa depan, tapi uang hasil kerja kita itu nggak kita nikmati juga. No, menurut aku itu hal yang kurang tepat juga. Jadi kalau aku sendiri lebih suka memplanning tapi tidak over planning gitu loh. Jadi harus tetap bisa menikmati masa-masa yang saat ini sedang ada di depan mata kita. Pelajaran yang aku pelajari di tahun 2021 yang ketiga adalah invest your cold money, alias investasikan uangmu yang dingin, uang yang tidak terpakai. Jadi beberapa tahun belakangan ini kan lagi rame banget nih ngomongin soal investasi, trading, kripto, emas, ya apapun itu intinya investasi. Jadi banyak banget kan orang yang berlomba-lomba untuk oke, mau investasi, mau mulai, tapi tanpa mempersiapkan diri terlebih dahulu dan benar-benar mikir uang mana yang bisa kita investasikan. Karena jujur dulu waktu pertama kali lagi panas-panasnya juga, aku sempat juga investasi dengan cara yang kurang baik. Jadi karena lagi rame-ramenya ya waktu itu mungkin aku ikutin aja tuh investasi uang yang aku punya, padahal sebenarnya uang itu bukan uang yang dingin. Makanya sekarang pelajaran yang aku ambil adalah lebih baik aku itu investasi sedikit-sedikit tapi konsisten dengan goal tertentu daripada maksa mau langsung banyak padahal sebenarnya nggak sesuai dengan budget atau goal aku. Jadi mungkin buat kalian teman-teman yang nonton videoku belakangan ini, kalian tahu bahwa sekarang aku lagi mulai belajar trading dengan aplikasi Stockbit. Jadi aplikasi Stockbit ini adalah aplikasi trading saham terlengkap untuk kita para investor pemula yang mau belajar trading. Cara daftarnya juga gampang banget, cepat
banget, 100% online dan cuman butuh KTP, dan kalian udah bisa langsung mulai belajar trading tanpa minimum deposit. Nah, jadi aku akan kasih lihat nih ke kalian secara langsung aplikasi Stockbit dan alasan-alasannya kenapa aku suka pakai aplikasi Stockbit ini untuk belajar trading. Yang pertama itu adalah tampilannya. Jadi jujur aku itu orangnya nggak techy, jadi aku kalau milih aplikasi yang gampang dipakai gitu ya, yang gampang dipelajari. Nah, si aplikasi Stockbit ini tampilannya itu paling modern, bersih, dan cara pakainya itu gampang banget. Jadi kalau misalnya kalian buka aplikasi Stockbit, itu kalian akan langsung ditampilkan dengan watchlist, dimana watchlistnya ini bisa kalian ubah sendiri dan caranya itu gampang banget. Kalian tinggal klik add symbol, terus kalian tinggal coba tuh mau pilih dari yang mana. Aku biasanya pilih dari IDX30. Nah, dari situ kalian tinggal coba pilih perusahaan-perusahaan mana yang mau kalian pantau, dan kalian juga bisa milih saham secara sektor. Jadi emang untuk tombol-tombol yang ada di aplikasi Stockbit ini itu gampang banget dan nggak bikin kita bingung. Alasan yang kedua adalah kita belajar trading saham dari nol. Jadi aku tuh bener-bener belajar dari nol. Tapi yang aku suka dari aplikasi Stockbit ini, yang pertama ada namanya Stockbit Academy. Ini bener-bener kayak kalian tuh kuliah gratis. Karena apa? Mereka ini ngasih pelajaran-pelajaran yang ringan, gampang dimengerti sama semua orang. Kayak aku juga bukan orang ekonomi kan. Jadi kalau misalnya diajarin dengan bahasa-bahasa yang sulit, aku juga nggak ngerti. Nah, di Stockbit Academy ini udah tersedia 4 modul dan kalian tinggal pilih modul mana yang mau kalian pelajari dulu. Terus abis itu tinggal kalian play aja. Ini bagus banget nih buat kita-kita yang mungkin di busway, di mobil, daripada kita dengerin hal-hal yang kurang bermanfaat, mending kita sambil belajar dari Stockbit Academy. Terus ini yang penting, belajar tanpa praktek itu sia-sia, iya kan? Nah, di Stockbit itu ada namanya virtual trading. Jadi kita bisa trading tanpa menggunakan uang beneran, tapi kita bisa praktek trading seperti kita trading beneran. Ya kan? Ini menurut aku sih penting banget ya untuk kita para investor pemula yang baru mau belajar trading. Karena kayak yang tadi aku bilang, kalau kita cuma belajar tanpa praktek percuma. Tapi dengan cara virtual trading ini benar-benar melatih kita gitu loh. Cara untuk memantau saham, cara beli, cara jual, kapan beli, kapan jual. Pokoknya bener-bener kayak kita trading pakai uang beneran. Terus kayak yang tadi aku bilang, Stockbit ini adalah aplikasi trading saham terlengkap. Jadi misalnya aja nih, mulai dari company profile yang super duper lengkap. Jadi semua informasi yang kita butuhkan tentang suatu company itu bisa kita lihat supaya kita itu lebih mantap analisanya. Setelah itu kalau misalnya kita pakai versi web, itu lebih lengkap lagi kalau mau analisa yang lebih mendalam. Misalnya aja nih ada funda chart, dimana ini tuh isinya data-data fundamental perusahaan. Terus ada seasonality, jadi kita nih bisa lihat nih keadaan si perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Terus ada juga financials, dimana ini adalah laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Dan ada juga namanya fitur screener. Nah, ini gunanya untuk kita nyaring saham-saham mana yang mau kita pantau. Terus kelebihan Stockbit selanjutnya yang aku suka sebagai investor pemula itu adalah trading fee termurah dan tanpa minimum deposit. Nah, sekarang aku akan kasih lihat ke kalian secara langsung gimana caranya kalau aku trading. Tapi disclaimer dulu, aku juga investor pemula, aku juga baru belajar, dan cara aku memilih saham tuh mungkin berbeda dengan orang ya, karena ya tiap kita kan sukanya belum tentu sama. Aku misalnya tim bubur diaduk, kalian tim bubur nggak diaduk ya kan. Jadi ini bener-bener pilihan pribadi aku doang. Jadi aku saranin balik lagi ke kalian, dan jangan lupa belajar dulu sebelum kita memulai investasi apapun. Jadi sekalian aku contohin gimana caranya pakai virtual trading ya, supaya kalian juga bisa langsung praktek trading. Jadi klik burger menunya, terus pilih switch to virtual trading. Nah, setelah itu kalian bisa mulai langsung cari perusahaan mana nih yang kalian mau coba investasi. Kalau aku selalu bilang untuk investasi atau trading, aku itu selalu pilih perusahaan yang aku kenal. Nah, jadi biasanya aku itu suka beli pada saat harganya lagi
turun. Tapi kalau misalnya kalian belum mau langsung beli, kalian bisa analisa dulu nih perusahaan ini. Kalian bisa lihat mulai dari statnya, terus abis itu kalian bisa lihat order book, kalian bisa lihat finansial atau laporan keuangannya, kalian bisa pantau dulu perusahaan tersebut. Nah, misalnya nih ya, aku pilih si Sentul nih, aku mau beli. Nah, setelah itu kalian bisa lihat kan di sini ada switch to real atau buy. Jadi kalau misalnya kita switch to real, artinya kita akan melakukan trading dengan uang beneran. Tapi kalau misalnya kita masih tetap mau nyoba di virtual trading, langsung aja kita klik buy. Nah, kita review lagi. Kalau udah oke, kita klik confirm. Order berhasil. Nah, setelah itu kita tinggal pantau dari portfolio kita kayak gini. Jadi buat teman-teman semua, seperti yang biasa aku bilang, jangan takut. Karena mau gimana pun juga, kita itu harus mulai belajar. Makanya buat kalian, investor pemula yang belum pernah trading kayak aku, kalian bisa download aplikasi Stockbit dan mulai coba virtual tradingnya. Untuk link download dan informasi lebih lengkap tentang Stockbit akan aku taruh semuanya di kolom deskripsi di bawah. Next, kita masuk ke list yang kelima. Hal yang aku pelajari di tahun 2021 itu adalah make a buffer budget, alias budget dana tak terduga. Karena aku banyak banget nemuin di kolom komentar atau di grup Telegram. Buat kalian yang belum join grup Telegram, kalian bisa join, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, itu banyak banget yang nanya kayak aku kurang budget, jadi aku harus ngambil uang tabungan aku dan lain sebagainya. Nah, menurut aku sendiri, kalau misalnya kita sering ngalamin over budget, coba review lagi budgetnya. Mungkin ya kita harus menyesuaikan lagi. Tapi kalau misalnya mau lebih aman, aku sendiri itu punya namanya pos dana tak terduga. Itu gunanya ya untuk mengcover hal-hal atau pos-pos yang lebih dari apa yang kita budgetkan. Selanjutnya, hal keenam yang aku pelajari tahun 2021 itu adalah have a good support system, alias milikilah komunitas yang baik. Gunanya apa? Ini penting banget saat kita harus mengambil keputusan dalam hidup kita. Bukan artinya kita ditentukan sama orang lain, enggak. Tapi kita itu harus apa ya? Allow criticism atau menerima kritikan orang. Karena apa? Kadang kalau kita lagi pusing, lagi stres atau mau ngambil keputusan dengan tekanan, itu otak kita tuh kayak buntu gitu loh. Sedangkan orang lain yang mungkin tidak dalam tekanan atau di luar kita itu memiliki cara pandang yang lain. Jadi kita bisa dapat masukan-masukan dari orang yang mungkin, oh iya ya, aku nggak kepikiran sama sekali nih. Oh iya ya, gini. Jadi itu bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi. Dan ini yang lucu tapi sering terjadi dan penting. Parents usually right. Jadi ini aneh tapi menurut aku masuk akal sih. Kayak kadang kita tuh merasa bahwa kita tuh tahu, kita tuh kayak udahlah orang tua atau apa sih, sekarang tuh zamannya udah beda. Memang zaman sudah beda, tapi kita juga harus sadar bahwa mereka itu udah hidup 2 kali atau 3 kali lipat lebih dewasa dari kita. Mereka mungkin udah mengalami hal-hal yang sekarang lagi kita hadapi. Jadi kalau misalnya kita dikasih saran nasihat sama orang tua, dengerin, jangan langsung kayak sotoy deh, so tau. Gak usah, dengerin aja dulu. Karena apa? Karena biasanya orang tua itu benar. Next, yang ketujuh adalah take care of yourself. Jadi jujur, aku sendiri masih kurang banget menjaga diri aku dalam arti apapun ya, bisa secara fisik maupun secara mental. Karena kadang kita mikir kayak cuman kerja atau kerja nggak apa-apa kalau misalnya emang itu adalah keinginan kita. Tapi yang lebih parah dari itu menurut aku adalah kalau misalnya kita lebih mementingkan keinginan atau omongan orang lain daripada kebahagiaan diri kita sendiri. Planning itu penting tapi jangan terlalu ambisius, karena ya nggak ada yang bisa kita kendalikan di dalam dunia ini. Kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa. Dan yang kedua, jangan terlalu mikirin omongan orang. Dengerin nggak apa-apa, terima nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya dari orang-orang yang kita percaya, ya orang tua, teman-teman dekat, komunitas atau teman-teman yang baik. Tapi kalau misalnya itu omongan dari orang yang kita tahu bahwa dia emang tukang ngomongin orang, dia itu emang nggak pernah ngelihat orang tuh bagus, yang selalu diomongin jelek, ya nggak usah didengar, apalagi diikutin, nggak usah dipikirin. Karena apa? Ingat, kita juga harus take care of ourselves. Nah, selanjutnya yang ke-8 ini berhubungan dengan take care of ourselves yang tadi, adalah be honest with yourself. Jadi jujur dengan diri kita sendiri. Lakuin apa yang penting buat kita, bukan apa yang menurut orang lain penting. Makanya aku bilang di sini tipsnya adalah be honest with yourself. Karena aku yakin kita itu harus jujur dulu sama diri sendiri, baru kita
kita bisa menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Hal terakhir yang aku pelajari dari tahun 2021 itu adalah you can't do it all. Jadi kita nggak bisa melakukan segala hal. Ikhlaskan, legowo ya. Jadi nggak apa-apa, karena kadang aku juga merasa overwhelming, aku merasa stres karena kayak aku merasa aku punya kerjaan banyak, aku mau ngelakuin ini, mau ngelakuin ini, kenapa aku nggak bisa ini, kenapa aku nggak bisa itu, kenapa gagal, kenapa ini, kenapa itu. No, inhala, exhala. Gak apa-apa, gak semua hal itu bisa kita lakukan, gak semua hal itu bisa kita kerjakan, gak semua hal bisa kita handle. Makanya pentingnya untuk belajar prioritas, supaya apa? Kita bisa memilih dan melakukan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Supaya hal-hal yang gak penting itu gak usah bikin kita tambah stres, tapi diikhlasin aja. Buat apa kita ngelakuin banyak hal kalau misalnya kita bisa ngelakuin sedikit tapi efisien dan efektif. Jadi itulah 9 hal yang aku pelajari di tahun 2021. Jadi pelajaran berharga untuk aku, dan semoga pelajaran-pelajaran ini bisa berguna dan membuat aku jadi orang yang lebih baik di tahun 2022. Buat teman-teman semuanya, coba tulis di kolom komentar pelajaran-pelajaran apa aja yang kalian dapat dari tahun 2021. Mungkin buat yang belum aku sebutin, boleh banget tuh di drop langsung di kolom komentar. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.